Ayu, sepertinya dia, Zhao Xing'an dari grup Feng Hua. Bukankah kamu pernah mengirimkan CV ke perusahaan mereka? Aku tahu. Saat ini, kamu sangat membutuhkan uang. Aku bisa memberikannya padamu. Mengapa? Karena aku adalah ayah kandungmu. Ayu, ayahmu ternyata seorang miliarder besar. Benar. Kamu hanya perlu menyetujui satu syarat dariku. Apa syaratnya? Aku menginginkan satu ginjalmu. Apa? Tenang saja. Seseorang, meskipun hanya memiliki satu ginjal, bisa hidup dengan baik-baik saja. Jika kamu setuju denganku, villa di depan matamu ini akan menjadi milikmu, dan juga semua biaya yang dibutuhkan untuk pernikahan kalian. Aku yang akan menanggungnya. Ayu bisa menyetujuinya. Paman Zhao, aku mewakili Ayu menyetujimu. Aku tidak bisa menyetujumu. Apa katamu? Karena di tubuhku hanya ada satu ginjal yang diberikan oleh ibuku. Dokter bilang aku mengidap penyakit ginjal polikistik. Ibu, aku tidak mau mati. Anakku, ibu tidak akan membiarkanmu mati. Ginjal ibu untukmu. Ibu lebih baik mati sendiri. Ibu juga tidak akan membiarkanmu mati. Ibu, kamu baik sekali, Bu. Jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Selesai. Kalau aku tidak transplantasi ginjal, aku tidak akan hidup lama lagi. Kenapa bisa begini? Jangan panik. Karena ginjal yang Sumei bisa cocok dengannya, maka pasti bisa cocok denganmu. Betul. Begini. Nah, kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Atuh, biarkan wanita bermarga yang itu menyerahkan ginjalnya. Apa yang aku tawarkan tadi? Semua syaratnya tetap tidak berubah. Anak kecil Yu ini, dari kecil sudah hebat. Sekarang di kota besar, bekerja dan menetap. Sumei, kamu pasti akan menikmati kebahagiaan. Anak kecil Yu ini ikut denganku. Memang merugikannya. Oh, menurutku, untung anaknya ikut kamu. Kalau ikut ayahnya, tidak tahu akan jadi seperti apa. Aku mohon, kembalikan anak itu padaku. Kamu dibesarkan oleh orang tuaku. Anak ini bukan urusanmu. Lagi pula anak laki-laki lebih mahal. 20.000 lebih mahal dari anak perempuan. Nanti, kita akan jadi jutawan. Aku mohon. Itu anak kita. Bagaimana bisa dijual? Kamu ini tidak berguna. Aku kepala keluarga. Kamu harus patuh padaku. Aku beritahu ya, kalau kamu berani mengejar lagi, aku bakal patahin kakimu. Oyonok. Jangan dong. Siapa bilang enggak? Lo bilang dia Zhao Xing'an. Emang bener sih. Katanya sekarang udah sukses. Enggak peduli sama lo dan ibumu. Xiao Yu udah gede tanpa dia. Sekarang Xiao Yu mau beli rumah buat nikah. Aku bakal jual rumah sama tanah. Pokoknya dukung dia. Kalau rumah ini dijual, enggak bisa balik lagi. Nanti kalau sama istri, enggak akur. Gimana lo? Nggak bakal. Aku kesana, bantu mereka cuci-cuci. Bisa bantu dikit. Nanti juga bisa bantu mereka, asal kasih aku tempat tidur. Aku nggak bakal nambahin masalah buat anak-anak. Dapat mertua kayak lo? Istrimu beruntung banget. Iya. Mas, aku masih punya. Bisa cepetan nggak? Lagi buru-buru nih. Lo turun dulu. Lama banget sih.
Nak, Yao-yao-yao-yao-ku. oke, aku tunggu. Loh, Jangan dibantuin. Kalau sampai kena tipu, repot nanti. tapi, Yao-yao. loh, cepetan bangun. Nggak dengerin nasihat. Nenek, sadarlah. Yao-yao. Tolong selamatkan dia. Kalung giok ini, kenapa mirip punyaku? Tolong selamatkan dia. Kalian ngapain? Tolong selamatkan dia. Kumohon, ayo tolong selamatkan dia. Keluarganya tunggu dulu. Aduh, tas saya. Anda keluarga pasiennya. Cepat bayar biaya rawat inap. Saya bukan keluarga pasien. Cari keluarganya dong. Kalau tidak bayar gimana mau selamatkan? Cepetan, jangan sampai nenek meninggal. Saya bayar dulu. Tunggu keluarganya datang. Nanti saya minta kembali. Halo ayah. Nenek dirawat di rumah sakit. Apa? Nenek dirawat di rumah sakit. Baik. Saya segera ke rumah sakit Binceng. Sister, barusan ada yang dibawa. Seorang nenek-nenek. Di kota ini biaya rawat inap. Kenapa mahal sekali? Halo, saya sudah bayar. Ayah cepat pergi. Ibu. Ibu. Xiao Yu, kalian datang. Ini pasti menantu saya. Ibu. Bukan disuruh tunggu di halte bus. Menunggu saya. Kenapa sampai di sini? Ada nenek jatuh. Saya bantu bawa dia ke rumah sakit. Kenapa kamu masih seperti ini? Sifat lama kamu. Semua hal kecil kamu urus. Benar-benar orang kampung. Orang tua jatuh pun berani bantu. Aku cuma bantu aja. Oh ya, Xiao Yu, barang-barang aku masih tertinggal di halte bus. Di dalamnya ada semua piagam penghargaan kamu. Aduh, barang-barang itu nggak perlu lagi. Sekarang kamu ikut aku ketemu seseorang. Kenapa bisa dibilang nggak perlu? Itu semua adalah prestasi kamu. Kamu mau bawa aku ketemu siapa? Nggak usah banyak tanya. Ketemu dulu baru ngomong. Xiao Yu, kamu mau bawa aku ketemu orang tua Tong Tong ya? Kalian kan mau nikah. Aku belum pernah ketemu orang tuanya. Oh ya, uang ini. Kalian pakai buat nikah dan beli rumah. Tong Tong, uang ini kamu simpan. Cuma segini doang. Malu-maluin aja ngasihnya. Uangnya memang nggak banyak, tapi itu semua yang aku punya. Semua. Aduh, kenapa ambil 50.000? Mama. 50.000. Kamu pakai buat apa? Keluarga nenek itu belum datang. Aku bantu bayar dulu biaya pengobatannya. Uangnya bisa sembarangan dibayarin. Cepat minta kembali. Halo, Tong Tong. Tunggu bantu ayahku selesain urusannya. Uang segini emang nggak ada artinya. Tong Tong, aku datang kali ini. Aku juga bawa sedikit hadiah. Ini. Sejak kecil selalu aku pakai. Sekarang untukmu. Kamu punya apa yang Aku bagus? Tidak mau. Ini juga niat baikku. Sebagai mertua, terimalah saja. Sudah bilang tidak mau. Apa barang sampah ini? Kotor tanganku. Ini peninggalan orang tuaku terakhir untukku. Kamu tidak mau. Jangan kamu hancurkan. Sungguh miskin. Barang pasar loak. Dijadikan harta karun. Untungnya nanti. Tidak tinggal bersamamu. Kamu bilang apa? Ibu. Hanya sepotong batu giok. Kamu anggap harta karun. Ibu. Jangan terlalu dipikirkan. Cepat pergi. Nanti tanya lagi. Apakah tahu asalku? Hei. Apa? Ada kabar adikku. Segera temui aku di rumah sakit.
Salahku semua salahku. Kalau saja aku tidak ngotot, ingin memberi nenek kejutan. Kalau saja pulang lebih awal, mungkin dia tidak akan kabur. Nenekmu juga sulit disembuhkan. Tidak ada cara. Untungnya dibawa tepat waktu. Kalau tidak akibatnya, mungkin tidak terbayangkan. Harus menemukan ini. Orang baik hati. Ayah? Aku akan periksa dulu rekaman CCTV rumah sakit. Siapa yang menyelamatkan nenek? Oke. Yao Yao. Ibu. Ibu tenang saja. Aku pasti akan menemukan adikku. Manayer Kiao. Dia adalah Yao Yao. Orang ini, sepertinya pernah melihatnya di mana ya. Berdasarkan yang kami temukan, data menunjukkan, dia adalah yang hilang sebelumnya. Kami akan segera bandingkan dengan nenek. Oke. Segera lakukan. Ya. Namanya sekarang adalah Yang Sumei. Perusahaan Feng Hua di bawah namanya. Sebelumnya juga ingin bermitra dengan kita. Baik. Ayah lihat. Ini rekaman CCTV rumah sakit tadi. Orang yang menyelamatkan nenek. Di sini. Segera temukan dia. Dia pasti adikku. Ya. Tunggu dulu. Berikan kesempatan kerjasama pada perusahaan Feng Hua. Anggap saja ini, hadiah pertemuan untuk adikku. Ayo ibu di sini. Masuk. Ayo. Ibu. Lihatlah. Xiao Yu. Kamu bawa aku ke sini buat apa sih? Ibu. Kalau nanti aku bisa tinggal di sini, bagaimana menurut ibu? Anakku. Kalau bisa berusaha sendiri, tinggal di rumah besar, ibu pasti bangga pada kamu. Kalau kamu mau bantu aku, sekarang juga aku bisa tinggal di sana. Kamu mau bantu aku kan? Aku mana punya kemampuan itu? Ibu masuk lihat dulu ya. Ibu. Lihat sini bagus kan? Xiao Yu. Ini pasti mahal ya? Tante? Oh. Ibu. Kalau aku dan Junyu bisa di sini, menikah dan punya anak, ibu pasti senang kan? Tentu saja aku senang. Tapi, Ayolah tidak ada tapi-tapi. Sekarang juga kamu bisa bantu aku. Dapatkan semua ini. Xiao Yu, aku. Ibu cuma orang desa yang tidak punya kemampuan. Ibu bisa kasih kamu semua yang aku punya. Tapi rumah ini, kita benar-benar tidak mampu beli. Ibu. Kamu ketemu dulu pemiliknya, baru bicara. Dia ada di sini. Mereka, Anak ini bukan urusan kamu. Lagi pula anak laki-laki bisa dijual lebih mahal, 20.000 yuan. Nanti kita jadi jutawan. Xiao Yu, orang yang kamu mau aku temui, yaitu mereka. Yang Sumei. Sudah lama tidak bertemu. Kamu masih seperti dulu, tidak pantas di atas panggung. Kekanakan. Kalian mau apa sama anakku? Apa maksudmu? Xiao Yu ini juga, anakku. Masa iya aku sebagai ayah akan menyakitinya? Xiao Yu sudah lama bukan anak dia anakmu. Sejak kamu mau menjualnya. Saat itu, Aku ingatkan kamu. Yang Sumei. Dia adalah darah dagingku. Dia ini anak mau atau tidak, mengakui aku sebagai ayahnya. Bukan kamu yang menentukan. Benar kan, nak? Tentu. Xiao Yu, ayo kita pergi. Mama. Xiao Yu, Mama. Aku tahu selama ini. Merawatku tidak mudah. Aku tidak mau sampai besar. Kamu masih susah seperti ini. Dia ayahku. Dia mau membantuku dengan uang. Xiao Yu. Mama bilang ya. Orang seumur hidup apa saja bisa tidak punya. Tapi tidak boleh tidak punya harga diri. Harga diri. Harga diri itu penting. Kalau begitu jauh Junyu, kamu bawa saja harga dirimu. Hidup bersama mamamu. Pernikahan ini tidak jadi. Tong. Jangan sentuh aku. Aduh mama. Dalam hidupku, tidak boleh tidak ada tong. Mama, aku mohon kabulkan permintaanku. Bagaimana? Anak. Dia Zhao Xing'an. Sama sekali bukan manusia. Bukan kalian mau menikah. Beli rumah. Aku bawa uang itu. Cukup untuk uang muka. Mama, kamu tahu harga rumah sekarang? Seberapa mahal?
Kamu tahu pekerjaan di luar seberapa sulit dicari. Asal kamu lepaskan prasangka terhadap ayahku. Hari baik ada di depan mata. Asal kamu mau setuju dengan aku. Ini. Villa ini. Itu milikku. Mama tidak punya kemampuan. Mama tidak punya cara memberimu hari baik yang kamu inginkan. Mama. Bukan kamu yang paling mencintaiku. Aku mohon biarkan hidupku jadi lebih mudah ya. Di hati Mama semuanya kamu. Tentu ingin membuatmu hidup hari baik yang mudah dan bahagia. Tapi dia Zhao Xing'an. Siapa? Bukan kamu tidak tahu. Dia tidak punya niat baik. Benarkah kamu mau memberikan rumah ini kepada Xiao Yu? Ya, Apakah kamu mau dengan cara membahayakannya? ayah ini membahayakan anakku sendiri. Untuk apa? Tentu saja, ingin mendapatkan villa ini yang bernilai ribuan. Ada syaratnya. Kamu hanya perlu si cucu dengan satu permintaan saja. Apa yang kamu mau aku setujui? Aku mau satu ginjalmu. Kamu mau ginjalku. Ya, Ternyata, kamu. kamu bisa hitung-hitungan. Dengan satu ginjalmu, kamu bisa tukar ini. Rumah mewah bernilai miliaran. Dan masa depan cerah. Anakmu. Bukanlah itu sangat berharga? Mengapa kamu pikir aku akan setuju? Mengapa? Karena kamu. Terhadap anakmu. Cinta tanpa pamrih itu. Hei, apa kamu lupa? Kamu pernah bilang, untuknya kamu bisa mengorbankan segalanya. Ya. Aku ini cuma sampah. Tapi bisa tukar masa depan cerah anakku. Sangat berharga. Xiao Yu. Apa dari awal? Kamu sudah tahu syaratnya. Aduh mama. Kalau aku harus berjuang sendiri, seumur hidupku aku nggak bisa beli rumah mewah seperti ini. Tapi kamu tahu nggak? Syaratnya adalah mau nyawaku. Aduh, 5 tahun lalu. Untuk menyelamatkanmu, aku kasih satu ginjalku padamu. Kali ini, kamu mau aku kasih sisa ginjal ini pada bajingan ini. tapi kamu tahu nggak? Tanpa ginjal orang nggak bisa hidup. Aduh, sekarang ngomongin yang nggak ada gunanya apa? Kalau nggak ada ginjal bisa hidup, aku sampai harus merendahkan diri. Memohon padamu. Ibu. Aduh, kamu kan sudah berumur 4-50 tahun. Tapi aku masih muda. Oh, begitu caramu berpikir. Aku sudah tua. Jadi aku harus mati. Aku sudah tua. Masih berharga begini. Apa kamu masih senang ya? Ah. Kamu juga tahu tanpa ginjal tidak bisa hidup. Apakah nyawaku bukan nyawa? Zhao Junyu. Kamu masih punya hati nurani tidak? Aduh ibu. Dia tidak akan mengambil nyawamu. Kami sedang mencari donor ginjal untukmu. Kamu memang anak yang kubesarkan. Anak yang baik. Kukira dengan memberikan yang terbaik untukmu. Meski kamu tidak membalas. Tidak sampai menyakitiku. Donor ginjal mudah dicari. Kenapa kamu tidak menyuruhnya mencarinya sendiri? Ibu. Aku mohon. Tolong bantu aku. Kamu yang paling menyayangiku. Ibu. Baiklah. Karena ini anakku yang menginginkan nyawaku. Ya ambillah. Baik. Terima kasih ibu. Ya baik-baik. Sangat baik. Sekarang aku akan menelepon. Segera atur operasinya. Halo. Ya. Ini aku. Wah, grup Kiao. Kamu mau kerja sama dengan Feng Hua? Ya. Oke. Tidak masalah. Kita hubungi lagi. Tunggu kabar dari Anda. Sampai jumpa. Aduh hahaha. Sangat bagus. Saya Zhao Xing'an. Bisa kerja sama dengan grup Kiao. Ini grup Kiao Lo. Mereka malah menelepon.
minta kerja sama dengan saya. Tampaknya saya Zhao Xing'an sedang beruntung. Mama, bagaimanapun juga, minum obat dulu. Tulang tua saya ini. Entah bisa bertahan, menunggunya. Mama, sudah ada kabar adik. Saya jamin, segera bisa bertemu adik. Ah, benar. Selama saya masih hidup, bisa bertemu anak saya. Minum obat. Kamu dengar belum? Zhao Xing'an ITU benar-benar tidak baik. Istrinya tinggal punya satu ginjal. Dia malah memaksanya untuk mendonorkan ginjal. Mereka ini melakukan kejahatan. Operasi seperti ini, rumah sakit kita tidak akan melakukannya. Sepertinya mereka mencari tim medis ilegal. Wanita itu juga sangat kasihan. Siapa yang kamu bicarakan? Saya mau kalian berusaha, segala cara, untuk menemukan seseorang. Jangan berlama-lama di sini. Aduh. Cepat masuk. Dokter sudah menunggu lama. Mama, kamu tenang saja pergi. Anak yang aku lahirkan pasti ingin aku cepat mati. Tapi orang yang melahirkanku, mereka masih ada. Sebelum operasi, bisakah aku menemui seseorang? Sudah sampai waktu ini, kamu masih punya yang belum bisa dilepaskan. Aku ingin menemui orang tuaku. Kalau sekarang tidak menemui, nanti benar-benar tidak ada kesempatan lagi. Aduh Mama, kamu ngapain? Jangan-jangan takut, mau kabur. Bukannya kamu bilang mau mengorbankan segalanya untuk Junyu. Ternyata hanya omong doang. Wanita ini, aku kasih tahu, orang tuaku sejak kecil, membesarkanmu, darah dagingmu, semua milik keluarga Zhao. Bagaimana? Hari ini aku hanya minta satu ginjalmu. Kamu berani ingkar janji. Mama, jangan melawan lagi. Sudah sampai saat ini. Aku mohon pada kalian. Kasih aku setengah hari lagi. Jangan main-main lagi. Aku kasih tahu, kalau kamu tidak segera menurut operasi. Dia kan anakmu yang paling dekat. Kamu percaya tidak? Sekarang aku ambil ginjalnya. Mama, jangan sakiti aku tolong. Kenapa masih diam? Ayo lakukan. Xiaoyu, tolong aku. Mama. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Berhenti. Hah, berani sekali kau. Siapa kau? Berani ikut campur urusanku Zhao Xing'an? Kamu. Kamu adalah yang Sumei. Ya. Aku. Apakah kamu yang mengantar ibuku ke rumah sakit? Ya. Benar. Kamu menyelamatkan ibuku. Dia ingin bertemu denganmu. Maukah kamu pergi bersamaku? Aku mau. Berhenti. Lepaskan. Baiklah. Kau pikir aku mati ya? Ah, di hadapanku. Dengan pria liar. Berpelukan. Baik, hari ini aku tidak akan memberimu pelajaran. Aku tidak akan memakai nama Zhao lagi. Mama. Kamu pergi. Apa yang harus kulakukan? Xiaoyu, kamu harus tumbuh dewasa. Jangan pergi. Kamu mau kemana? Yang Sumei kamu. Aduh. Putri kamu datang. Hei. Nenek. Tidak menyangka, aku masih bisa bertemu denganmu. Aduh berkatmu. Katanya kamu yang mengantarku ke rumah sakit. Aku merasa akrab saat melihatmu. Selalu membuatku teringat ibu yang belum pernah bertemu sebelumnya. Benarkah? Wah anakku, kita berdua memang punya jodoh. Ah. Aku melihatmu, juga merasa sangat akrab. Apakah ini milikmu?
Ini milikku. Sayangnya, Kamu bilang, ini milikmu. Ah, ya. Aku melihat di tubuhmu ada yang mirip. Aku hanya ingin bertanya padamu tentang asal-usul giokmu ini. Ini milikku. Menurut orang tua angkatku, sudah ada sejak aku kecil. Giok ini. Dulu aku buat sepasang. Salah satunya dipakai oleh putri kecilku. Putri kecilku. Lebih dari 40 tahun yang lalu hilang. Apakah kamu adalah putri kecilku, Yao Yao? Ah, di lengan kanan putri kecilku, ada tahi lalat merah. Ya Tuhan, kamu masih hidup. Kamu benar-benar anakku. Wah anakku, aku juga punya ibu sekarang. Ibu. Hari ini adikku kembali. Ini adalah kebahagiaan besar keluarga kami. Kita harus merayakannya. benar? Ayo pulang. Aku akan mengadakan pesta besar. Memberitahu semua orang, putriku sudah kembali. Wah nenek, tubuhmu ini belum sepenuhnya sembuh. Aduh, barusan kamu panggil aku apa? Ibu, Iya. Sangat bagus. Setelah melihatmu, penyakit hati ibu selama ini sudah sembuh semua. Lihatlah kapalan di tanganmu ini. Kamu pasti sudah mengalami banyak penderitaan. Anakku, selama ini kamu sudah menderita. Ibu. Tenang saja. Kedepannya ada kami. Tidak ada yang berani mengganggu adikmu lagi. Benar? Siapa yang berani mengganggu anakku lagi? Aku tidak akan membiarkannya. Itu Zhao Xing'an dan Zhao Junyu. Kamu mau bagaimana menangani mereka? itu Zhao Xing'an. 20 tahun yang lalu, aku sudah putus hubungan dengannya. Sedangkan Xiao Yu. Mereka itu siapa? Mereka adalah keluarga yang menyakiti adikmu. Yao Yao, kamu adalah anak ibu. Tidak peduli sebelumnya, kamu mengalami apa saja. Kedepannya, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Mereka terhadap adikmu, apa yang mereka lakukan? 5 tahun yang lalu, adikku sudah memberikan satu ginjalnya kepada Enana. Hari ini, mereka berdua bekerja sama, memaksanya untuk memberikan ginjal yang satunya lagi kepada Zhao Xing'an. Apa? Ada hal seperti ini. Mereka ini ingin membunuhmu. Keluarga mereka itu binatang. Dulu anaknya juga nggak kayak gini. Salahku nggak punya kemampuan. Salahku terlalu miskin. Bikin anak nggak bisa lihat harapan. Mungkin itu yang bikin dia jadi kayak gini. Kamu sendirian pasti susah banget. Dia Zhao Junyu. Nggak seharusnya memperlakukan kamu kayak gitu. Anak bodoh. Seberapapun kamu merasa bersalah sama anak, nggak boleh sampai nyawa jadi taruhannya. Kamu seputus asa apa sih? Sekarang aku udah punya mama. Aku nggak akan sebodoh ini lagi. Tenang aja. Mama bikin grup Kiao. Setengahnya itu buat kamu. Nanti, kita bisa pelan-pelan ajarin anak. Aku nggak ngapa-ngapain. Meskipun aku orang keluarga Kiao. Nggak pantas dapat apa-apa. Kamu emang orang keluarga Kiao. Harta ini, semua mama simpen buat kamu. Kamu nggak perlu mikirin banyak. Aku juga nggak butuh banyak uang. Aku cuma mau uang buat beli rumah. Anakku karena rumah mengkhianati aku. Kalau aku bisa kasih dia beli rumah, dia mungkin bakal berubah pikiran. Uang itu punya kamu. Mau japain aja boleh. Tapi ada beberapa hal, nggak bisa dipaksain. Kamu lakuin aja. Aku sama abang kamu, semua dukung kamu. Tante?
Anda tante aku ya? Bagus banget. Terima kasih tante. Anda yang nyelamatin nenek. Tante? Kami tunggu. Sudah menunggu bertahun-tahun. Bibi. Ayo kita pulang bersama. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Selamat datang kembali Nona Besar. Selamat datang kembali. Terima kasih. Bibi. Ikut aku. Ayo pergi. Gadis ini. Xiaoya. Kamu ini. Bibi. Semua ini disiapkan untukmu. Aku. Aku tidak bisa memakai ini. Sudah berapa umurku? Aduh Bibi. Berapa umurmu? 40 tahun. Hari-hari baikmu masih ada di depan. Kamu sudah berumur 4-50 tahun. Tapi aku masih muda. Benar. Hari-hari baik masih ada di depan. Jalan ke depan masih panjang. Bibi. Lihat. Apalagi yang aku siapkan untukmu. Masuklah. Barang bawaan saya. Bibi. Meskipun kita semua berharap kamu bisa melupakan penderitaan masa lalu dan memulai hidup baru, tapi menurutku, semua ini adalah separuh hidupmu yang pertama. Lebih baik serahkan pada dirimu sendiri untuk mengatasinya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Yao Yao. Yao Yaoku. Ibu. Kamu sudah menderita. Anak. Separuh hidupmu yang pertama adalah yang Sumei. Hari ini kamu sudah pulang. Kaulah keluarga Kiao. Kiao Muyao. Kaulah milikku, hati yang kusayangi. Sayang. Anak. Mulai sekarang, kamu jadilah dirimu sendiri. Ah. Mama. Anak. Yao Yao. Yao Yao. Inilah Yao Yaoku. Wujud aslinya. Bibi memang cantik alami. Tak perlu banyak berdandan. Sudah cantik alami. Aku. Apakah aku terlihat sedikit aneh? Aku sudah berumur. Aduh. Mama Yoyo masih ada. Jangan bilang tua. Benar Bibi. Bagaimana bisa bilang tua? Kamu masih muda. Sejak kecil Mama tak ada di sampingku. Akhirnya ada seseorang yang bisa berbicara denganku. Apakah kamu mau langsung menemui dua brengsek itu? Kakak. Aku masih ingin memberi kesempatan pada Xiao Yu jika dia masih ingat. Ikatan ibu dan anak kita dengan keluarga Kiao sebagai dasar. Aku juga bisa memberinya masa depan. Kasihan hati orang tua. Semoga Zhao Junyu tidak menyanyiakan pengorbanannya. Aku temani kamu. Ah, tidak usah. Kamu sibuk sekali bekerja. Setiap hari telepon. Bikin kesal. Aku sendiri yang temanin Yao Yao. Gimana bisa begitu? Gak apa-apa kok. Ayah, nenek kalian jangan berantem. Aku yang temanin tante aja. Kalian tenang aja. Oke? Nak. Utamakan dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu tersakiti lagi. Jahat. Dia ternyata ada di sana. Di depan semua orang. Ikut sama pria tak dikenal. Langsung kabur. Malasura, orang nyukulin aku. Kamu bilang dia. Mikir kalau kabur begitu. Langsung bebas aja. Dia lupa ya. Dia masih punya satu ginjal. Pada anaknya. Oh. Iya. Aku hampir lupa. Yang Sumei masih punya satu ginjal.
di tubuhmu. Jangan. Demi aku, Mamah pasti balik. Maksud kamu lebih penting dari nyawanya. Iya, di hatinya. Aku selalu yang paling penting. Dia terlalu baik hati. Dia nolong nenek tua. Nenek itu pasti pengen ketemu dia terakhir kali. Percaya deh, dia pasti balik. Jadi maksud kamu, Yang Sumei, akan balik demi kamu dan mati. Dia pasti balik. Dulu waktu aku sakit, donor ginjal itu risikonya besar. Dia tanpa ragu langsung memberikan satu ginjalnya padaku. Mama, kamu akhirnya datang. Lumayan juga ya. Baru masuk kota, langsung dekat-dekat sama orang kaya. Sayangnya, meski sudah ganti kulit, tetap saja tidak bisa naik panggung. Orang kampung miskin. Anjing mana yang menggonggong di sini? Kamu bilang siapa anjing? Siapa yang meremehkan orang di sini? Yaitu yang saya maksud. Bagus Yang Sumei. Kamu lihat anakmu. Tidak bisa diandalkan. Di luar mengakui. Seorang anak perempuan kembali. Sayangnya, hanya bisa omong kosong. Kamu, Tahu balik. Itu sudah cukup baik. Saya beradahu kamu Yang Sumei. Kalau kamu sedikit terlambat, setengah ketukan, saya. Kenapa baru balik? Kalau kamu tidak datang, saya akan celaka. Anak. Mama tidak akan meninggalkanmu. Saya tahu. Saya satu-satunya anakmu. Tidak seperti kaki atau anjing. Bisa disamakan. Kamu bilang, semua yang kamu lakukan, apakah terpaksa? Karena kita miskin, kamu baru bisa dipaksa oleh binatang ini. Mama bilang apa? Yang Sumei. Saya peringatkan kamu. Jangan di sini. Ngomong sembarangan. Bukan siapa yang memaksanya. Ini disebut pertukaran yang setara. Pertukaran yang setara. Yu kecil. Apakah kamu hanya ingin rumah ibu kaya ibu membelikanmu? Di masa depan kita berdua, semua hidup. Kami tidak melakukan operasi ini. Ayo pergi. hei apa yang harus pergi? Kau iblis tua, jangan mempengaruhi kita. Masa depan besar Junyu. Tidak Yu kecil. Kita harus meninggalkan orang ini. Akan ada masa depan yang lebih baik. Anda bisa memberikannya. Apa masa depannya yang baik? Bawa dia ke rumah orang. Apakah Anda seorang pengasuh? Ya, Junyu. Kau dan ayahmu sudah disepakati. Jika operasi ini berhasil, Anda adalah orang yang paling menguntungkan. Tentu saja, jika kau tidak bisa melepaskan ibumu, kau bisa kembali sebagai putra berbakti Anda. Bibi Ma, wanita ini, bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Sebenarnya kamu ada di hatiku, selalu menjadi ibu mertuaku. Hal yang sama berlaku untuk Junyu. Dalam hatinya, sudah lama. Junyu berbicara. Itu juga. Hari yang lalu sudah menelepon ibuku. Tapi sekarang di depan dia. Beraninya kau mengenalku. Yu kecil. Bagaimana Anda menyebutnya? Ibu rubah. Bagaimana Anda bisa menelepon? Kau melakukan ini. Kamu tegas sama aku. Kamu tahu mereka. Gimana perlakuannya ke aku? Aku manggil dia Mama kenapa? Dia emang istri papaku. Aku harusnya manggil Mama. Aku gak cuma mau manggil Mama. Aku nanti bakal ngasih perhatian yang seharusnya ke kamu. Benar-benar anak mama yang baik. Aku gak nyangka. Kamu demi keuntungan. Bisa jadi kayak gini keji. Ini salah aku. Kalau bukan karena kamu dari kecil ngekang aku, nggak ngasih aku ketemu ayah kandungku, hidupku sekarang nggak bakal sesulit ini. Kalau bukan karena keegoisanmu, ngontrol aku. Nice aku sama ayahku nggak bakal jadi jauh kayak gini. Kalau kamu nggak mampu ngajar aku, ya jangan jadi batu sandungan hidupku. Kamu berani mukul aku. Semua salah aku. Aku yang gak ngajar kamu dengan baik. Oke. Dari sekarang, tinggal aja sama mereka. Jadi anak yang baik buat mereka. Hubungan kita sebagai ibu dan anak. Sekarang, kita pergi. Pergi. Aku ngasih kamu pergi. Kamu pergi. Kamu nggak operasi. Aku gimana? Kamu beneran mau aku mati? Kamu udah ngehambat aku bertahun-tahun. Untuk masa depan, hidupku. Bukankah seharusnya itu? Tutup mulutmu Zhao Junyu. Kau tak peduli. Aku peduli. Hari ini aku melihat siapa yang berani. Aduh.
Kamu gadis kecil. Kau berbalik. Berani datang ke rumah Sao saya untuk menangkap orang. Aku melihat kalian hari ini. Siapa yang bisa lolos? Yang Sumei. Aduh, tidak mudah marah. Tapi sekarang kau bekerja keras. Tidak ada gunanya. Karena, aku hanya ingin kau. Ginjal yang sehat. Kau hentikan aku. Kau tahu kau hari ini. Siapa yang bergerak? Siapa? Dia aku tahu yang terbaik. Dia hanya sejak kecil. Diambil oleh orang tuaku. Gadis liar. Oh, mulai besok tidak. Dia akan menjadi. Tidak ada yang peduli. Zhao Xing'an, kau bodoh. Apakah kamu tahu? Anda berlatih dari keluarga Zhou kita. Tidak ada yang punya. Apa itu? Keluarga Kiao. Ayah saya adalah Kiao Zhenmin. Orang terkaya Kiao Zhenmin. Putri Kiao Zhenmin. Junyu, ibumu tidak akan benar-benar berbicara dengan keluarga Kiao. Mari kita ambil hubungan. Bagaimana bisa? Kau bilang kau adalah keluarga Kiao. Apa yang kau katakan? Kamu adalah putri keluarga Kiao. Kalian percaya nggak? Sudah diketahui umum. Putri keluarga Kiao, sejak kecil. Belajar di luar negeri. Dan tinggal di sana. Aduh dasar kamu. Berani sekali ya, kamu berani meniru dia. Kamu cari mati. Aku tidak berbohong. Aku memang anaknya Kiao Zhenmin. Lihat-lihat. Dia panik kan? Gadis kecil. Berani meniru putri keluarga Kiao. Baik, hari ini, saat aku operasi transplantasi ginjal, sekalian aku bongkar kamu. Aku akan mendaur ulang kamu. Biar kamu ingat di kehidupan berikutnya. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Kamu berani. Kenapa nggak berani? Kamu mungkin belum tahu ya. Sekarang keluarga Zhao dan Kiao. Hubungannya apa? Kita sekarang termasuk kerjasama. Tahu nggak? Jadi, saat ini, aku Zhao mengembalikan reputasi keluarga Kiao. Itu juga bagian tugasku. Kasih kesempatan. Sama Grab Fenghua. Untuk kerjasama. Hadiah buat adik. Kerjasama. Ya? Kamu tahu nggak? Kerjasama dengan Xiao. Dari mana asalnya? Ya jelas dari Zhao Xing'an. Berdasarkan kemampuanku sendiri. Dapatkan. Masih kamu. Si kecil. Yang kasih muka. Memang bukan karena aku, tapi karena bibi aku baru kasih kalian kesempatan kerjasama. Dia. Kok bisa gitu? Bibi, ayah aku dulu nggak tahu kalau ayah dan anak ini orang macam apa, baru kasih mereka kesempatan kerjasama. Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Yang Sumei punya kemampuan apa? Kok bisa pengaruhi? Kepiresan kepala keluarga Xiao. Aku bilang, dia bibi aku. Gimana sih apa yang dikatakan si kecil ini? Gak mungkin beneran kan? Ah, kamu anak 3 tahun ya? Apa yang dia bilang langsung percaya? Junyu, apa ibumu punya latar belakang yang kita nggak tahu? Mana ada latar belakang? Kalau punya latar belakang, nggak mungkin aku kayak gini. Oh aku tahu, yang Sumei. Cuma nggak mau mati. Cari aktor, buat mainin drama di sini ya. Aku bilang juga kamu ambil. Uang 50.000 buat apa? Benar-benar licik ya. Di sini buat jaga-jaga ya. Nggak ada. Ternyata aktor ya. Ah, mau nakutin aku ya? Aku juga kaget. Hal yang sama. Baik. Hari ini karena kalian sendiri. Datanglah, tidak ada yang mau pergi dengan mudah. Apa yang kamu lakukan? Berikan aku tangan. Apa yang kalian lakukan? Bibi jangan takut. Kakak laki-laki. Kelompok Kiao mengirim seseorang. Apa? Bukankah itu hantu mereka? Aku pernah melihat orang ini. Wang Manajer Hubungan Masyarakat. APA. Cepat tolong. Ini pasti ayahku. Orang yang dikirim. Bibi kami telah menyelamatkan. Aduh. Manajer Wang. Sangat jarang. Angin apa yang membawa Anda? Sudah ditiup. Zhao Total. Hei, tersembunyi sangat dalam. Dengan bos kami. Hubungan yang sangat dekat. Tidak ada saudara. Mengungkapkan angin mulut setengah sutra. Hei ini. Apa hubungan dekat? Zhao selalu terlalu rendah. Aduh. Masih menolak untuk mengatakan. Singkatnya. Perusahaan kami bekerja sama dengan Anda. Itu bos kami. Dibuatlah sendiri. Bos akan mengadakan pesta besok. Juga asisten Sang. Memerintahkan pagi-pagi sekali undangan untuk Anda. Tentu saja aku harus. Aku mengirimmu. UPS South Air Wang. Ini sangat sulit bagimu. Dan aku langsung melintaimu. Ah, bagus. Karena Tuan Kiao yang terhormat sangat menghargai saya. Maka saya harus ikut serta. Apakah kamu bilang, asisten Zhang menyuruhmu untuk mengirimkan undangan kepadanya? Ini adalah saat merumuskan niat kerjasama. Asisten Zhang sudah memerintahkan bahwa setiap kali keluarga Kiao mengadakan pesta, pasti akan menggandeng keluarga Tuan Zhao dengan kehormatan sebagai tamu VIP. Kamu berbohong. Asisten Zhang, bagaimana mungkin melakukan ini? Apakah dia belum tahu sisi aslimu?
Siapa kamu? Berani mempertanyakan keputusan asisten sang kami. Aduh adik Wang. Kamu tidak tahu. Sebenarnya Teddy, gadis kecil ini, mengaku dirinya sebagai putri keluarga Kiao. Tuan Zhao, jangan sampai tertipu oleh orang jahat. Siapa yang tidak tahu, putri keluarga kami, beberapa tahun tidak pulang. Aduh hahaha. Ya, tentu saja saya tidak akan tertipu olehnya. Jealous dia si orang Pineapple. Apa yang kalian tunggu? Cepat, tangkap mereka. Bibi, ayo kita pergi. Kamu buta dan bodoh, Bagaimana kamu? dan kamu, Berani. Mama, kamu tidak boleh pergi. cepat pergi. Aduh aduh. Gak apa-apa kan? Ah, Gak apa-apa kan? ibuku berubah. Dia bahkan tega mencoba membunuhku. Ternyata ibumu tidak sebaik yang kamu bilang. Padamu, Awalnya aku masih merasa bersalah padanya. Sekarang jadi lebih baik. Rasa bersalah itu sudah hilang semua. sekarang ibumu sudah pergi. Kita harus bagaimana? Sebenarnya ayahku meninggal. Gak ada yang buruk juga. Dia dan Emma Xiaoli gak punya anak. Setelah dia meninggal, semua yang ada di sini jadi milikku. Ayah, lihat ini apa? Bikin kesel banget ayah. Hari ini aku dan Bibi nyaris mati di sana. Gimana bisa? Bajingan itu memperlakukan Bibi seperti itu. Dia bahkan nyaris membongkarku untuk jual organ. Zhao Xing'an sialan itu. Bajingan itu, katanya, masih kerja sama dengan keluarga Kiao kita. Ada juga yang ngasih mereka undangan. Aduh ini salahku. Baru ketemu adik. Kukira kalian satu keluarga. Jadi aku kasih dia kesempatan kerja sama ini. Aku malah bikin repot kakak. Nyaris bikin celaka Xiaoya juga. Gak apa-apa. Aku yang bakal balas dendam buat kamu. Yao Yao. Buka lihat. Ini Buka. untukku. Anak, masalahmu yang lalu, seperti giok yang rusak ini, akan bangkit dari abu. Luka-lukamu yang dulu akan tumbuh menjadi benteng yang kokoh. Karena keluarga Kiao adalah kekuatan terbesarmu. Ya, Besok, keluarga Kiao akan memperkenalkanmu kepada dunia dengan meriah. Dengan perlindungan keluarga. Kurasa, siapa yang berani meremehkanmu? Tidak menyangka. Seumur hidupku, aku masih bisa mendapatkan kasih sayang mama dan kakak. Bibi, dan aku, Baik. Ayah, ya, keluarga Kiao ini sangat megah. Kamu harus paham. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin seumur hidup tidak akan bisa melihat pemandangan seperti ini. Pasti. Ya, terima kasih ayah. Anda hebat. Sebenarnya, hari ini aku mengajak kalian keluar, melihat dunia, utamanya agar kamu punya konsep dasar Jangan selalu terperangkap. oleh apa yang disebut kasih sayang. Seperti yang Sumei. Ketahuilah, sebagai pria, kamu harus bisa tidak mengenal sanak saudara, baru bisa sukses. Mengerti? Aku ingat ayah. Jadi kamu harus tahu nanti. Harus bagaimana? Oh, aku akan membawa ibuku. Aku akan membawa yang Sumei secepatnya ke hadapanmu. Baik, Ibu. Anda adalah tamu tetap di dunia glamor ini. Ajari aku lebih banyak nanti. ayo Nyonya pergi. Keluarga Kiao memang tidak mengecewakan. Akara Yang Miracle Adagon sangat mewah dan elegan.
Kamu dengarkan. Acara keluarga Kiao kali ini adalah acara mereka, putri sulung mereka yang mengadakan. Ku dengar putri sulung keluarga Kiao pergi ke luar negeri selama puluhan tahun. Akhirnya kembali kali ini. Tapi aku dengar, putri sulung ini dikilik Oli Penkalek dan dijual ke pegunungan selama 10 tahun. Bagaimana mungkin? Ini kan keluarga Kiao. Saya Pa Yang, Bernie mengganggu keluarga Bagaimanapun Kiao. juga, putri sulung keluarga Kiao ini adalah wanita. Dengin nila terdigai di sini. Katanya, sang nenek memberikan setengah aset keluarga Kiao kepadanya. Bahkan kakak laki-lakinya juga memberikan banyak properti pribadi. Malam ini, siapapun yang bisa mendapatkan perhatian putri sulung keluarga Kiao akan sukses besar. Benar. Kalian semua dengar tadi kan? Acara malam ini adalah untuk putri sulung keluarga Kiao. Dipersiapkan dengan matang. Kalian harus punya kepekannya. Jangan sampai salah ngomong. Hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan. Atau nyinggung. Orang yang tidak seharusnya disinggung. Tunang saja ayah. Adiknya Kiao. Kalau bisa dapetin dia. Bukan main gue bakal sukses. Yang Sumei. Mama. Kok bisa dia? Junyu. Mama kok ada di sini? Gimana gue tahu? Katanya, dia bantu nenek tua. Pergi jadi pembantu. Oh. Jangan yang dia tolong. Neneknya keluarga Kiao. Pastilah. Keluarga Kiao ini. Bahkan pembantunya. Dapat perlakuan kayak gini. Urusan apa perlakuan? Pembantu ya pembantu. Betul kata menantuku. Pembantu tetap aja pembantu. Bisa apa sih? Nak ambil ini. Aku yang urus dia. Yang Sumei. Sial ketemu lagi. Katanya kabur. Gimana? Sekarang jatuh ke tanganku lagi. Ini rumah keluarga Kiao. Jangan macam-macam. Macam-macam gimana? Kamu cuma pembantu di keluarga Kiao. Sedangkan aku adalah tamu kehormatan keluarga Kiao. Mau aku ngapain aja di sini? Bagaimana kalau membawamu pergi? Siapa yang bisa? Kalau begitu kau coba. Oh, kau gadis yang sudah mati. Aku ingat kau. Aku bilang padamu, hari ini aku menghubungimu dan tidak akan membiarkannya pergi. Zhao Xing'an, kau berani. Aku bertarung dengan kalian. Yang Sumei, Anda tidak terburu-buru. Hari ini adalah keluarga Jo. Hari besar wanita muda. Kau memakai ini, cabang bunga. Apakah Anda ingin meraih? Apakah dia pusat perhatian? Saya khawatir, keluarga Kiao tidak bisa menoleransi Anda. Ya, Jika aku bilang, aku adalah Nona Kiao. Apa yang kau katakan? Itu terserah Anda. Jika kau berani, Nona dari keluarga Jo. Aku dari keluarga Jo. Bibi nenek. aduh, nyonya kau benar. Dia bilang dia adalah Nona Jo. Apakah ini benar? Tidak ada yang pernah melihat ini. Wanita muda, bukankah itu benar? Kalau begitu kita cepat-cepat, silahkan bertanya. Pergi. Kalian tidak benar-benar tertipu olehnya. Orang ini jelas aku, mantan istri suami. Tidak pernah keluar. Wanita bodoh di Oyama. Benarkah? Benarkah? Tanyakan pada keluarga saya. Anda akan tahu. Ibu mertua saya benar. Dia adalah ibu dari suami saya. Baru saja datang ke kota beberapa hari yang lalu. Aduh mama, kalau kamu punya masalah dengan saya, dan ayah saya, kamu bisa ribut di rumah saja. Kenapa harus datang ke acara seperti ini? Malu-maluin saja. Ternyata, benar-benar orang kampung. Sungguh sial. Hampir malu sampai ke rumah. Kamu ini perempuan. Udah tua masih belum bisa belajar yang baik. Dan tenena. Sangat genit. Jangan-jangan, mau masuk. Menggoda orang kaya. Aura kampungnya. Sungguh memalukan. Jangan mengotori pesta pengakuan putri keluarga Kiao. Cepat pergi. Kalian ini, orang-orang yang memandang rendah orang lain. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Siapa saya? Saya meledak. Siapa kamu? Bukan cuma sama si orang kampung. Kamu sombong apa? Kamu berani berdiri di sini karena pakaian ini. Baru berani berdiri di sini. Saya akan menguliti kamu. Lihat kamu masih bisa sombong. Ya. Saya rasa pakaian ini dicuri. Kita uliti dia. Ayo, Laikiken. Kalian ngapain? Sayang kamu baik-baik saja. Kamu berani melakukannya. Kalian pasangan pezina. Selama ini aku selalu menahan diri. Kalian pikir aku mudah ditindas. Aku beritahu kalian, aku cuma tidak mau berantem seperti anjing gila. Hari ini kalian mengganggu Xiaoya. Aku akan melawan kalian mati-matian. Mama kamu gila ya. Kamu mau berbuat begitu untuk seorang yang tidak Kamu kenal. Kamu berani memukul ayahku. Aku memang gila.
Dulu aku pikir, kamu masih bisa diselamatkan. Aduh, gila-gila. Seorang nenek dari desa benar-benar gila. Junyu pukul dia sampai mati. Jangan pikir. Aku benar-benar tidak berani memukulmu. Pukul saja. Kalau berani hari ini bunuh aku. Junyu, ayo lakukan. Berhenti. Lihat siapa yang berani. Sentuh anakku. Anakku. Aku lihat siapa yang berani. Sentuh adikku. Berhenti. Kamu adalah si pria hidung belang. Nenek, selamat pagi. Qiaozong, selamat pagi. Apa? Nenek apa? Siapa Qiaozong? Qiaozong. Apakah kamu Qiaozong? Orang terkaya pertama di Jiangcheng, Qiao Zhenmin. Adikku. Kedepannya kalau ada masalah berantem, bilang ke kakak. Tidak perlu kamu yang turun tangan. Selesai. Dia benar-benar putri keluarga Qiao. Bagaimana ini? Ini aduh. Kenapa bisa begini? Dia bagaimana mungkin menjadi orang keluarga Qiao? Junyu. Gak nyangka amanya ibumu, putri keluarga Qiao. Berarti kamu, putra mahkota keluarga Qiao dong? Cape deh. Acara malam ini. Kan aku yang ngadain buat adikku. Aku beneran gak nyangka. Kalian Bernie. Di tempatnya sendiri. Menghina dia kayak gitu. Hari ini kalian semua harus mohon maaf sama aku. Maaf, Putri. kami salah. Siniwa salah kami yang dengerin fitnah. Kami nggak sengaja ngerjain kamu. Kami salah banget. Dia yang bilang kamu, orang kampungan, sama dia juga. Aduh. Aduh Pak Kiao. Pak Chiao, aku udah tahu salah. Kasih kesempatan lagi. Ya kan? Zhao Xing'an. Kamu ngelakuin ini ke adikku. Dari hari ini, grup Qiao akan blokir keluarga Zhao di mana-mana. Aku bakal bikin keluarga Zhao nggak bisa hidup di Dacia. Chen Kan. Jangan Pak Kiao. Maaf Pak Kiao. Pak Kiao, kamu lupa. Kan kamu yang paling percaya sama aku. Kamu yang nelpon. Kasih aku kesempatan buat kerja sama-sama kamu. Terus, kamu kan suruh orang nyiapin undangan. Udah dikirim ke rumah gue belum? Lu lihat. Gue lihat yang gue suka itu lu ya. Dasar goblok. Gue lihat yang gue suka itu adik gue. Gue kira kalian itu satu keluarga. Tapi lu malah ngajegin dia kayak gitu. Jangan. Lu salah paham. Kita emang udah satu keluarga. Sume, cepetan bilang ke dia. Kalian itu satu keluarga. Terus gue apa dong? Lu pergi jauh-jauh deh. Dulu kalau bukan, lu yang maksa, ngegoda gue. Gue bisa ngelakuin hal kayak ninggalin istri sama anak gitu. Gue benci banget sama lu. Lu pergi sana. Sume ya. Kita itu suami istri. Kita udah dari kecil. Bareng-bareng. Oh, lihat dong demi anak kita. Lu harus maafin gue. Kita tetap satu keluarga. Kita hidup rukun aja. Oke. Zhao Xing'an. Pas gue lagi di atas, lu minta ampun. Pas gue jatuh, lu malah pengen nginjek gue lebih dalam. Permintaan maaf lu kayak gitu. Gue gak butuh, gue juga gak perlu. Lu gak boleh. Sebengis itu Sume. Lu gak boleh. Sebengis itu. Sume. Nak Sapit. Coba tenangkan ibumu. Ibu. Tidak, kita sudah putus hubungan sejak lama. Kamu adalah anaknya Zhao Xing'an, anaknya Ma Xiaoli, tapi bukan anakku. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi begitu dingin? Aku dulu juga terpaksa membuat pilihan. Itu solusi terbaik saat itu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Haruskah aku mengerti kamu? Kamu demi keuntunganmu. Bahkan nyawaku pun tidak kamu pedulikan. Ibu. Sekarang kamu sudah menemukan paman dan nenek, jadi tidak perlu membuat pilihan lagi. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Jangan, kebaikanmu aku tidak pantas menerimanya. Cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Zhenmin, kamu masih menunggu apa? Biarkan orang-orang ini membuat anakku tidak nyaman. Surah Mirka pergi. Panggil orang. Bawa 4 orang aku mohon. User Mirka. Tidak. Bukan. Aduh jangan. Ibu. Bukankah kita satu keluarga? Yang Sumei. Kamu terlalu kejam. Dari kecil sampai besar. Tidak pernah hidup bahagia bersamamu. Kamu tidak bisa memikat hati ayahku. Kamu pikir bisa memikat. Hei Kiao kecil. Kamu berani sekali. Aku bilang kalian. Yang Sumei sudah jadi masa lalu. Sekarang dia adalah putriku. Qiao Muyao. Dia adalah permata keluarga Qiao. Permata di telapak tangan. Tidak boleh kalian berbuat sewenang-wenang di sini. Zhenmin. Yo. Ini untukmu. Ini asetmu sendiri.
Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang terkaya di Binceng. Peganglah. Aduh, aduh. Kalian berani bersikap seperti ini pada kita. Tunggu saja. Setelah aku berdamai dengan ibuku, lihat bagaimana aku memukul kalian. Anak takkan membenci ibunya yang beragama. Anjing takkan membenci kemiskinan keluarganya. Kamu benar-benar binatang. Sesuatu yang tak berguna. Pergi kalian semua. Pergi. Aduh. Selesai sudah. Feng Hua akan hilang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibumu tidak mengakuimu. Segala keuntungan dari keluarga Kiao, kita tidak bisa mendapatkannya sedikit pun. Ayahmu sebagai sandaran juga sudah runtuh. Aku pasrah. Ibumu sungguh begitu tega. Burung liar, bear bajadi phoenix. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak diakui. Diam kalian. Kalau bukan karena kalian menghasut, aku mungkin tidak sampai mengingkari ibuku sendiri. Sekarang kamu menyalahkanku. Kalau bukan karena kamu pikir uang lebih penting daripada ibu, kamu tidak akan mendengarkanku. Uang. Buku tabungan ibuku. Kamu berikan padaku. Pergi kau. Di sini setidaknya masih ada ratusan ribu. Aku punya uang. Ratusan ribu. Kamu bisa pergi dengan ratusan ribu. Itu saja. Putus. Kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa yang kamu pegang? Jangan mendekat. Kamu pikir aku bodoh ya? Kamu ini perempuan. Melihat aku sudah tidak berguna. Jatuh miskin. Jadi, mau bawa hartaku. Kabar ya? Kamu juga tahu penyakitmu. Tidak ada donor ginjal. Kamu tidak akan hidup lama. Barang-barang ini, kamu simpan juga tidak berguna. Biarkan aku bawa saja. Anggap saja sebagai kompensasi. Untukku selama ini. Siapa bilang aku tidak punya donor ginjal? Kamu tadi bilang mengutuk aku mati ya? Oh iya. Kamu bilang mau kompensasi. Benar kan? Baik. Hari ini aku akan memberikan kompensasi yang layak. Aku kompensasi kamu. Aku. Kamu ini perempuan. Aku akan memberikan kompensasi yang layak. Kompensasi. Bos, kamu panggil kami ke sini. Ada APA, lupa. Kan kau sudah janji sama aku. Tolong aku lakukan satu hal. Tangkap seseorang. Secepatnya keluar. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Bos, mereka ini selalu melindungi cewek ini. Teman-teman, jangan kira keren kuat. Aku lihat. Baguslah yang Sumei. Kau yang memaksa. Aku melakukan ini. Pergi. Ayo, ayo, ayo. You kecil. Jangan silakan ayah. Ginjal ini. Sepertinya hanya kau yang bisa memberikannya. Ayah, aku mohon. Jangan bunuh aku. Ayah. Aku adalah satu-satunya keturunan keluarga kita. Akar terakhir kita. Bagaimana? Maksudmu? Nyawama. Lebih penting dari nyawaku. Tidak. Maksudku. Nyawa kita sama-sama penting. Ayah janji aku padamu. Aku akan menepatinya. Baik. Ini katamu ya. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Baik. Aku akan telepon yang Sumei. Berikan telepon padanya. Bibi. Lengkapi dengan yang ini. Pasti cantik. Yao. Kamu belakangan ini selalu murung. Mama tahu kamu tidak bisa melupakan Junyu. Mama. Anak ini tidak dididik dengan baik. Aku juga punya tanggung jawab. Tidak semuanya bisa kamu salahkan. Untuk anak, beberapa pelajaran saja. Biarkan dia merasakan kesulitan di luar. Nanti, bawa pulang dan didik dengan baik. Dengan pamannya membimbing. Nanti akan baik-baik saja. Tenang. Cepat terima. Mama cepat datang lihat aku. Jinjaku. Mengalami penolakan. Aku takut.
Aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Mama aku. Aduh, tunggu apa lagi? Cepat pergi lihat dia. Pergi. Jangan panik. Kenapa di sini lagi? Bukan aku yang menyelamatkanmu. Xiao Yu, kamu berani menipuku dengan ini. Mama. Semua karena kamu memaksaku. Aku juga tidak punya pilihan. Jangan banyak bicara. Berhenti. Ayo. Aduh, aduh. Aku baik-baik saja. Yang Sumei. Kamu berani. Cepat-cepat. Berikan ginjalmu padaku. Aku tidak mau mati. Bukan aku. Aku menipu mamaku. Jangan bunuh aku. Adik kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kabar tentangnya nanti. Kamu tidak perlu memberitahuku. Bibi, Yao Yao. Mama, Anakku. Sudah berlalu.